Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan membahas salah satu film dari Mamoru Hosoda. Nanti akan ada series kita bahas Mamoru Hosoda. Ada yang sama Jojo, ada yang sama Mbak Tika. Kalau sama Mbak Tika tuh biasanya yang leaningnya ke romance ya. Butuh ini ya, sudut pandang Butuh cewek sudut ya. pandang cewek. Sekali lagi karena Tokyo Kakuro Shoujo itu juga film yang cukup klasik, rilisnya tahun 2006 dan tokoh utamanya cewek. Iya. Judulnya Tokyo Kakuro Shoujo, The Girl Who Lived Through Time. Ya. Cewek yang Melompat ya. melompat melewati waktu. Dari judulnya itu udah ke spoiler. Iya. Udah ke spoiler. Udah tahu kan ceweknya nanti mau ngapain, udah tahu. Tapi kalau ngomongin Mamoru Hosoda, biasanya orang-orang beloknya ke Summer Wars. betul. Kayaknya Summer Wars. Kita Yang juga pertama kali orang itu ya koneksikan. Hmm. Atau mungkin kalau yang generasi baru Wolf Children. bukan Billy. Iya, Bella yang terbaru lagi. Cuman Wolf Wolf Children itu Enggak, dia booming lagi. kurang. Wolf Children itu tidak sebesar apalagi yang Bakemononoke. Bakemononoke ya. Ya, itu lebih ke bawah lagi. Iya. Mirai itu lumayan. Miraya ya. Nah, tapi sinonimnya biasanya memang selalu ke Summer Wars sih. Generasiku terutama. Tahun 90-an tuh Summer Wars. Cuman aku tuh ternyata nonton ini duluan Sama. sebelum dan aku gak ngerti tuh Mamoru Hosoda. Karena aku pecinta romance kan, mencari romance kan. Jadi ada apa ini, ada gel-gelnya, tonton gitu. dulu Kita sesimpel itu ya. sudut pandang nontonnya ada gel-gelnya, tonton sesimpel gitu. itu kita. Habis itu nonton Summer Wars kayaknya kok mirip ya. Artinya mirip Ya. Tapi ya bertahun-tahun kemudian baru tahu gara-gara Anime Monster. Gara-gara Anime Monster. Nah, gimana? Tokyo Kakuro Shoujo. Ceritanya gimana? Ceritanya jadi dia romance dan science fiction ya. Science fiction dan koreksi kalau saya salah, ini kan bukan adaptasi, terinspirasi dari novel dengan judul yang sama. Tapi si film ini latarnya adalah setelah novel. Nanti ada film live action-nya. Itu setelah ini. Bener. Iya. Jadi ini secara franchise menarik karena adaptasi di berbagai mediumnya punya sudut pandang yang berbeda. Punya timeline sendiri. Jadi bukan yang dari novel terus diadaptasi jadi anime kemudian jadi live action, enggak. Tapi ceritanya sama. Ceritanya bukan sama. Polanya Polanya sama. Kalau yang di novel itu tokoh utamanya adalah si tantenya. Si tantenya. Itu aku kaget sih pas ngerti. Iya, si tantenya dan sempat disinggung juga kan waktu Makoto ngomong sama tantenya, aku kayaknya bisa ini. Ya mungkin aja gitu. Mungkin aja itu terjadi karena ternyata ya dia juga mengalaminya dulu. Gitu. Kalau untuk secara ceritanya, kita mau ngomongin romansnya atau ceritanya dulu? Ceritain dulu deh. Ceritanya, kalau ceritanya ini khas untuk coming of age. Ya, coming of age movie memang. Ya, coming of age itu Mengenali diri sendiri. Mengenali diri, gimana sama teman-temannya, gimana rasa takut beranjak dari kecil ke dewasa, dari kecil ke dewasa, gitu kan, segala macam gelisahnya itu ditampilin di sini. Gimana karakter Makoto yang dia masih mencoba untuk menolak untuk menjadi dewasa, karena dia bilang kita jangan pisah deh, kita bertiga aja terus, kita bareng-bareng aja, kalau bisa selamanya kayak gini. Itu kan masih sesuatu yang lugu, yang memang pemikiran orang-orang yang masih bukan anak-anak yang masih menolak untuk dewasa. Itu aku sukanya Mamoru Hosoda itu, dia tuh selalu ada beberapa spektrum dalam satu film. Nggak cuman soal romance. Nah, ada soal pertemanan dan lain sebagainya, dan semua tergarap dengan oke. Iya. Minimal berlayar. Betul. Nah, itu apa namanya soal Makoto dan lain sebagainya itu hal yang aku luput dulu tonton karena aku fokusnya di romansnya. Ya. Dan romansnya sebenarnya nggak bagus-bagus banget. Enggak. Kentang romansnya. Iya, tipis. Kayak... Jadi aku sebenarnya sejujurnya ketika nonton itu aku kecewa. Karena aku nggak mendapatkan apa yang aku inginkan. Romance yang mungkin angst atau apa gitu. Ya angst sih ya. Cuman aku terbantu dengan lagunya. Iya. Garnet sama Kawaranai Mono itu lagunya itu adalah Okuhanoko ya? Hanako Oku. Kawaranai Mono dan Garnet itu adalah perpanjangan dari cerita. Benar. Kalau teman-teman nggak sama liriknya ya, itu adalah perpanjangan dari cerita. Kawaranai Mono itu insert song.
dia yang waktu Makoto lari. Iya itu kan menunjukkan dia nggak mau berubah. Itu menceritakan struggling internalnya Makoto. Sedangkan Garnet itu adalah apa yang akan dilalui Makoto setelah cerita selesai. Benar. Setelah film selesai. Nah, hal-hal seperti ini kan yang banyak absen di film sekarang. Bahwa insert song itu ada untuk membawa cerita, untuk menjelaskan ceritanya lebih jelas. Kalau sekarang tuh ya udah pendamping aja. Nah, hal kayak gini mirip di aku lupa judulnya apa itu, Honey and Clover. Oh iya. Honey and Clover itu juga intro song tuh gila-gilaan tuh. Itu jadi gini, kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang sebuah cerita itu bagus karena lagunya mendukung ceritanya menjadi bagus. Ada yang bilang Your Name kayak gitu, enggak. Your Name enggak sih berasa. Enggak, Your Name lagunya itu mengelevate suasana. Suasana bukan cerita. Nah, ini tuh beneran cerita. Ada yang bilang Your Name tuh nge-cheat di lagu. Mungkin ngebawa suasana lebih oke, tapi nge-cheat sih enggak. Karena itu bagian dari cerita. Nah, ini apa? Tokyo Kakero Shoujo ini beneran membuat lagunya membuat kita lebih paham dengan ceritanya. Betul. Kalau ngerti liriknya ya tentu saja. Karena apa ya? Di saat Makoto ditampilkan sebegitu desperate-nya, lagu ini berhasil untuk menyuarakan isi hatinya, isi kepalanya. Jadi kita ngelihat bagaimana dia lari seperti itu sampai jatuh segala macam. Kemudian lagunya itu menjelaskan, ini loh, kenapa aku bisa seperti ini, kenapa aku bisa sampai sedesperate ini, kenapa aku mau sampai sakit-sakitan seperti ini. Dia itu dijelasin sama lagunya. Dan lirik-liriknya ya, kenapa kayak ya kita udah lama temenan dan lain sebagainya. Habis itu di ending kita dapat Garnet yang menjelaskan, ya udahlah ya. Karena kan seperti kata Mas Daris ya, kentang, emang iya. Dan itulah yang kita sebut open ending. Kita sebut open ending. Kemudian waktu kita duduk dengerin lagunya sambil ngelihat roll credit title-nya, kan dijelaskan tuh. Ini segala macam. Kemudian masuk ke refnya. Terus dijelasin lah di situ. Ini spoiler enggak ya? Enggak apa-apa. Jadi kan ini film jadul banget kok. Jadul banget. Jadi di liriknya itu di chorus ya. Itu disebutin kalau ref bukan sih? Iya, ref kan. Kalau next kedepannya aku akan jatuh cinta sama orang lain, kamu tetap spesial buatku. Itu sudah menjelaskan kalau oke, mereka nggak akan bersatu. Iya, itu apa ya? Menjadikan lagu menjadi bagian dari film, bukan menjadi pendamping film. Itu menurutku hal yang harusnya lebih banyak dilakukan di zaman sekarang sih. Koreksi kalau salah. Aku merasa Mugen Train kayak gitu. Mugen Train ya? Homura itu beneran melanjutkan sedikit filmnya. Ya, Kimetsu no Yaiba itu memang adaptasi yang wow. Yang mau tuh mereka beneran niat dari segi macam-macam, dari lagu dan lain sebagainya. Dan itu Tokyo Revenger. Tokyo Kakero Shoujo juga seperti itu. Tapi itu ya romansnya. Romansnya kentang. Jadi apa ya? Kita dapat sesuatu yang beda. Ini tapi justru craving nggak sih kayak endingnya seperti itu? Pengen lagi gitu. Makanya kemudian aku memburu film-film yang murus, sudah. Dan emang nuansa sendunya itu konsisten. Bahkan di Summer Wars. Sorry Mas Daris, mau coba ini aja mastiin. Digimon itu sutradaranya dia bukan? Yang 2 film ya. 3 film ya, 3 film. Tolong dikoreksi ya, harusnya 3 film. Yang itu kayaknya vibe-nya sama ya? Benar, makanya vibe sendu, vibe terus tapi lagunya nggak dapat. Ya oke lah. Tapi itu kan proyeknya dia sama orang kan. Kalau ini kan proyeknya dia gimana dia pengen mengeluarkan hasrat kreatifnya ya untuk itu. Makanya menurutku film Mamoru Hosoda paling aku suka itu salah satunya Belle ya. Belle itu juga Bell. Susah. Bell kita udah pernah bahas ya. Dan itu konsisten. Mamoru Hosoda menggunakan lagu sebagai bagian dari cerita itu konsisten sampai sekarang tuh masih. Oke, apa aja? Apalagi itu aja. Itu aja bahasan kita soal Tokyo Kakero Shoujo. Nanti akan ada bahasan soal Mamoru Hosoda yang lain, enggak selalu sama Mbak Tika, kadang sama Mas Jojo. Sampai ketemu lagi di konten Ruang Ngobrol berikutnya.